Halo semuanya, para pendengar podcast Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan UPN Veteran Jakarta. Perkenalkan, aku Rifni Sofiani sebagai moderator di podcast perdana Koraling dari Departemen Kesejahteraan Sosial. Nah, teman-teman, di podcast kali ini tema yang akan kita bahas ini tentang generasi muda darurat narkoba. Wah, menarik banget kan nih temanya, teman-teman. Tapi di sini aku juga enggak sendirian, tentu aku ditemenin sama salah satu narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Randa Ambar Pramudiani, MSI, selaku dosen bela negara dari UPN Veteran Jakarta. Halo Ibu Ambar, bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita masuk lebih dalam nih Bu, tentang tema yang sangat menjadi isu krusial, terutama bagi negara kita, yaitu tentang narkoba nih Bu. Ya. Aku pernah baca-baca gitu tentang kasus-kasus narkoba di berita-berita, dan cukup marak terjadi terutama di kalangan remaja kita. Salah satunya tentang kasus pelajar umur 17 tahun yang tersandung kasus 26 kilogram narkoba. Akhirnya mengakibatkan pelajar tersebut divonis penjara dengan hukuman 10 tahun penjara dan 6 bulan pelatihan kerja. Nah, pas baca ini cukup miris ya Bu, apalagi pelajar ini masih muda tapi udah harus tersandung kasus narkoba. Nah, menurut Ibu sendiri terhadap kasus narkoba yang naik pesat, terutama di kalangan generasi muda kita saat ini tuh, bagaimana Bu tanggapannya? Oke, ya memang masalah narkoba ini sangat krusial, maka juga dimasukkan di dalam salah satu pokok bahasan di materi kuliah kita yaitu bidang bela negara. Salah satu pokok bahasannya adalah tentang narkoba. Nah, pada malam hari ini kita berbincang-bincang sedikit tentang masalah narkoba, di mana tadi Mbak Rifni sebagai moderator menanyakan masalah kasus pelajar umur 17 tahun yang terjerat narkoba seberat 26 kilogram. Wow, fantastis sekali ya, cukup berat bagi kasus. Nah, kasus ini kalau nggak salah ini ya di suatu daerah yaitu di Karimun atau di Kepulauan Riau ya kalau tidak salah, dan itu terjadi beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, dan memang ini perlu perhatian kita semuanya. Seorang pelajar 17 tahun itu kurang lebih kira-kira baru kelas 3 SMK ya, kalau tidak salah, atau SMU lah gitu. Maksimal juga paling kalau kuliah baru tingkat 1, tapi rata-rata 17 tahun itu belum kuliah gitu ya. Nah, kembali kepada kasus 17 tahun kemudian terjerat terjerat narkoba 26 kilogram, kemudian mendapatkan hukuman 10 tahun 6 bulan plus pelatihan kerja. Nah, kalau kita menganalisis kasus ini tentunya harus kita lihat secara komprehensif ya, secara komprehensif integral, di mana kasus ini ada 3 poin yang perlu menjadi perhatian kita ya adik-adik. Yang pertama tentu kasusnya adalah kasus tentang peredaran narkoba seberat 26 kilogram. Tadi sudah kita bahas bahwa narkoba sangat menjadi krusial dan trending topik pada saat-saat sekarang ini, di samping kasus KKN tentunya ya, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, yang kedua di samping kasus narkoba seberat 26 kilogram, tentunya kita juga melihat bahwa kasus ini yang pelakunya adalah anak di bawah umur. Jadi kriteria anak itu menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak itu umur di bawah 18 tahun. Jadi memang ini 17 tahun masuk kriteria anak. Nah, kemudian yang terakhir adalah motivasi, ya, motivasi anak tersebut melakukan peredaran narkoba atau terlibat ataupun tersandung di dalam kasus narkoba. Nah, di sini kita kupas sedikit secara komprehensif bahwa memang di era globalisasi ini, ya adik-adikku, kita sudah paham semua, begitu banyak informasi yang bisa masuk tanpa terbendung. Ya, nah, kemudian dampak positif yang kita rasakan dari era globalisasi tersebut adalah
adanya peningkatan informasi dan teknologi, terutama informasi teknologi dan komunikasi. Itu sudah jelas ya, itu dampak positifnya dan kita rasakan semuanya. Dengan peningkatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, kita tidak pungkiri bahwa kita sebagai sumber daya manusia ini mengalami peningkatan kualitas ya, adik-adik bisa ini menikmati apa yang dinamakan media sosial dengan segala kelebihan, dengan segala kecanggihannya ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah dampak negatif ya. Dengan era globalisasi yang sangat deras ini, maka banyak sekali informasi-informasi yang bersifat destruktif ya. Kalau konstruktif bersifat membangun, ya. Kalau destruktif itu informasi-informasi yang tentunya harus kita sikapi karena banyak unsur negatifnya, ya, yang tentu sangat membahayakan bagi generasi muda itu sendiri, yaitu seperti pornografi, ya, kemudian pergaulan bebas, kemudian juga termasuk narkoba ini, kemudian informasi tentang paham-paham radikalisme, terorisme, dan sebagainya. Masuk begitu deras dan tanpa bisa kita batasi. Itu ya sebuah konsekuensi yang harus kita terima. Nah, kemudian kasus narkoba ini adik-adik bahwa negara kita itu konon katanya adalah merupakan surga ya. Indonesia ini merupakan surga untuk perdagangan atau peredaran narkoba. Wilayahnya sangat luas ya. Dari berbagai jalur peredaran narkoba bisa ditempuh ya, melalui jalur laut, jalur udara, kemudian jalur darat. Nah, tentunya inilah yang harus menjadi perhatian bagi kita semuanya. Ya. Nah, kemudian terkait dengan saya menjawab dulu yang poin pertama, bagaimana menyikapi kasus anak 17 tahun tadi ya, dengan pelanggaran peredaran narkoba seberat 26 kg. Nah, ini saya membaca tentang Undang-Undang Nomor 11 tadi tahun 2012, yaitu tentang sistem peradilan terhadap anak. Ya. Nah, dalam hal ini hukuman tersebut sudah maksimal, dalam arti itu memang sudah memperoleh apa yang dinamakan, apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 itu sudah diberlakukan. Jadi dalam proses hukum terhadap kasus ini tentunya hakim dan yang lain-lainnya sudah mengkaji ya melalui proses hukum yang sangat komprehensif, melibatkan berbagai data dan informasi yang tentunya dianggap akurat begitu ya. Nah, kalau dilihat, kalau anak ini pelakunya bukan umur 17 tahun, sesuai undang-undang narkoba, ini kan kasus ini kan dikenai undang-undang tentang narkoba atau narkotika, yaitu nomor 35 tahun 2009 ya, tentang narkoba. Nah, ini kalau tidak umur 17 tahun, maka sudah dikenai hukuman 20 tahun atau bisa juga hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati kalau pelakunya itu adalah orang dewasa ya. Nah, jadi dalam hal ini sudah cukup bijaksana. Kalau kita berikan toleransi, ingat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana hukum itu harus ditegakkan. Ya, ingat bahwa hukum harus ditegakkan. Nah, akan halnya anak tadi sudah sesuai lah ya dihukum 10 tahun dengan catatan dia tentunya ditempatkan atau menjalaninya di LPKA, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Ya, dengan perlakuan yang tentunya ya berbedalah dengan perlakuan napi atau narapidana yang sudah dewasa. Dan di situ juga ada unsur pembimbingan, pembinaan, dan sebagainya. Mengingat anak tersebut adalah masih anak di bawah umur, ya, namanya anak itu masih di bawah umur, dan ingat bahwa anak itu adalah aset bangsa,
ya. Aset bangsa yang harus kita jaga, kelangsungan hidupnya, bagaimana nanti masa depannya, kemudian itu adalah harapan bangsa supaya bisa meneruskan dan mengisi kemerdekaan ini, kemudian mewujudkan cita-cita bangsa kita. Nah, dengan hukuman itu rasa-rasanya sudah layak. Nah, akan halnya tuntutan orang tua supaya anak ini memperoleh eh, keringanan, bisa sekolah kembali seperti umum atau seperti semula sebelum terkena kasus gitu ya. Kalau saya membaca kasus ini motivasinya katanya anak itu tidak sengaja ya diajak teman atau kerabat kenalannya untuk ini bekerja di bidang pertambangan. Nah, terlepas dari benar apa tidak, kalau anak sekarang kan sebetulnya harus kritis ya, apakah iya kalau diajak bekerja untuk pertambangan dan dia kemudian terlibat di dalam perdagangan narkoba, apakah dia juga diam saja, tidak bisa apa istilahnya ya reaktif gitu ya, kritis gitu loh. Ini apa yang saya bawa apa ini dan sebagainya. Nah maka ya sudah tepatlah gitu ya untuk hukuman itu. Kalau nanti diberikan apa semacam keringanan, nah ini hukum akan menjadi istilahnya itu tumpul ya, tidak bisa penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya dan juga ini efeknya kepada efek jera tadi ya. Akhirnya semua kasus-kasus seperti ini akan toleransi, akan ditolerir dan akhirnya pelanggaran malah meningkat ya. Jadi jawabannya memang tidak bisa untuk kembali sekolah seperti semula tidak bisa. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan tren saat ini ya, Mbak ya. Tren saat ini di mana kasus narkoba mengalami peningkatan begitu ya. Nah, itu memang betul adanya dan pernyataan ini juga didukung oleh Kepala BNN ya. BNN itu Badan Narkotika Nasional. Dengan maraknya kasus-kasus narkoba, maka diciptakanlah undang-undang tentang narkoba dan sebelumnya sudah didirikan lembaga yaitu yang disebut BNN. Dalam hal ini kepalanya adalah Komjen ya, polisi selevel bintang 1 apa bintang 2 kalau tidak salah ya, Heru Winarko. Beliau mengatakan bahwa memang kasus narkoba saat ini mengalami kenaikan kurang lebih sebesar 28% dari sebelumnya. Nah, tadi poin pertanyaannya bagaimana menyikapi ini gitu ya Mbak ya? Iya Bu, terkait kasus ini tanggapan. Ya, ngetren ini. Nah, tentu masalah ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama ya seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah juga kemudian lembaga pendidikan tentunya dan juga kita semuanya sebagai masyarakat ya. Nah, pemerintah sudah mengupayakan berbagai tindakan ya. Ada 5 langkah yang dilakukan pemerintah yaitu pertama adalah preventif. Preventif itu adalah upaya pencegahan ya. Pencegahan terhadap tindakan-tindakan narkoba utamanya objeknya atau sasarannya adalah pada generasi muda. Nah, pencegahan ini apa yang dilakukan? Tentunya memberikan sosialisasi ya, memberikan edukasi, literasi tentang masalah narkoba supaya anak-anak generasi muda paham betul ya dengan segala segi negatifnya narkoba itu. Ingat bahwa narkoba itu memang sebetulnya dihalalkan itu hanya 2 hal, untuk kepentingan kesehatan, yaitu tentu dengan pengawasan medis, dan yang kedua adalah untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan memberikan manfaat bagi kemaslahatan. Nah, itu boleh 2 hal itu, tapi tentunya dengan pengawasan yang ketat. Nah, tadi 5 langkah pemerintah yang sudah dilaksanakan yaitu preventif, kemudian preemptif ya atau promotif atau pembinaan. Nah, pembinaan ini bisa juga kalau preventif tadi pencegahan tentu terhadap yang belum terkena. Kalau pembinaan ini bisa
dilakukan kepada yang belum terkena maupun yang sudah terkena, ya. Pembinaan, kemudian diberikan sosialisasi, hampir sama dengan pencegahan tadi, tapi ini lebih progresif ya, lebih meningkat satu tingkat, lebih kita tentunya lebih harus intens di dalam memberikan perkenaan tersebut. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kuratif, Mbak, ya. Kuratif itu pengobatan, ya. Bagi yang sudah kena tentu secara medis diberikan pengobatan supaya anak ini, orang ini pulih kembali seperti sedia kala dan bisa meninggalkan sama sekali narkoba, karena kasus narkoba ini kebanyakan ketergantungan, ya, yang sudah menggunakan itu pengen kembali menggunakan lagi. Nah, ini. Kemudian yang kelima yaitu tahapan rehabilitasi, ya. Rehabilitasi itu adalah pemulihan kesehatan. Kalau tadi pengobatan, kemudian ini pemulihan kesehatan. Setelah diobati, diupayakan supaya kembali pulih. Nah, yang terakhir atau kelima yaitu represif. Nah, represif ini adalah tindakan hukum. Nah, kalau sudah tindakan hukum ini adalah undang-undang yang berbicara. Nah, itu semua sudah pemerintah lakukan. Nah, kemudian juga ada berbagai macam program-program yang pemerintah lakukan untuk menekan tingkat peningkatan kasus narkoba ini, seperti adanya peringatan HANI, Hari Anti Narkoba Indonesia, ya, yang jatuh pada tanggal 26 Juni. Jadi belum ya, sebentar lagi. Kemudian juga BNN menerapkan program apa yang disebut P4GN, ya, pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Nah, itu program itu sudah dicanangkan ya. Pemerintah sangat intens, tidak hanya BNN tapi juga lembaga Polri di bidang narkotika ini ya, lembaga-lembaga pendidikan termasuk juga saat kita mempelajari bela negara yang seperti Ibu sebutkan tadi ya, ada materi ajaran tentang narkoba. Nah, jadi semua pemerintah itu sudah berupaya. Nah, yuk kita sebagai masyarakat tentunya harus mendukung upaya ini ya, mulai dari diri kita sendiri untuk bisa menghindari, menjaga jangan sampai terkena ataupun sebagai pengguna apalagi ya narkoba ini. Nah, itu barangkali Mbak ya, pertanyaan pertama tadi terkait dengan kasus 17 tahun dihukum tadi, dan kedua adalah bagaimana sebetulnya untuk mencegah supaya tren kenaikan kasus narkoba ini tidak meningkat secara drastis. Tuh. Terima kasih Bu atas tanggapannya tentang kasus narkoba sampai tadi Iya, tentang langkah-langkah pemerintah ya Bu untuk iya betul. menanggapi kasus narkoba. Iya, Nah, menurut Kepala BNN kan juga kelompok masyarakat yang paling rawan terpapar penyalahgunaan narkoba itu di rentang usia 15 sampai 35 tahun ya, Bu. Nah, menurut betul. menurut Ibu sendiri nih kira-kira apa sih alasan atau motif nih para generasi muda tersebut memilih menggunakan obat-obatan terlarang tersebut sih? Oke, ya. Motif ya, mau bicara masalah motivasi. Motivasi itu dorongan ya. Dorongan yang menyebabkan generasi muda cenderung untuk menggunakan obat-obat terlarang. Nah, kalau berbicara masalah motivasi, kita bisa menyoroti dari dua aspek, Mbak. Pertama adalah aspek internal. Aspek internal itu adalah aspek yang timbul dari diri pribadi anak itu sendiri atau pelaku atau pengguna narkotika itu sendiri ya. Ada narkotika kemarin kita sudah mempelajari ya, banyak sekali jenis-jenisnya narkotika, kita tidak hafal ya satu persatu gitu. Yang jelas ada ganja, ada apalagi yang disuntikkan itu berbagai macam ya jenis narkotika itu atau obat-obatan berbahaya ini. Nah, dari aspek internal anak itu sendiri, pertama motivasinya biasanya dia tentu kurang memahami atau kurang informasi
istilah keren, istilah anak muda itu kuper ya, kurang pergaulan maka dia awam gitu ya. Opo sih narkotika ini, opo sih narkoba ini kok serem begitu ya. Nah, biasanya dia kurang informasi, Mbak. Nah, nih kemudian yang kedua juga bisa bermula dari coba-coba ya, karena anak-anak generasi muda ini kan masih secara psikis, secara mental itu masih mencari jati diri. Jadi secara mental, psikisnya itu belum stabil ya, masih labil. Jadi bisa juga karena pengen coba-coba gitu ya, coba deh. Nah, akhirnya dari coba-coba ini kemudian akhirnya menjadi ketagihan dan akhirnya sudah merupakan pemakai pemakai apa namanya, tetap gitu ya. Nah, itu dari coba-coba. Kemudian juga kadangkala ingin menunjukkan kehebatannya. Wah, tren. Wah, katanya yang apa pengguna narkoba itu kan cenderung orang berduit ya, adik-adik ya, orang mampu gitu. Mana ada orang mohon maaf nih, tidak punya uang bisa beli narkoba ya, itu kan mahal harganya gitu. Nah, itu dari aspek diri pribadinya atau mungkin juga sedang mengalami stres ya, stres atau depresi mental. Nah, stres ini berbagai macam ya. Stres itu bisa karena berbagai macam masalah ya, berbagai macam masalah ekonomi, masalah kesehatan dan sebagainya. Nah, kemudian kalau adik-adik lihat kasus-kasus sekarang ini kan eh, pengguna narkoba itu artis-artis banyak ya. Nah, bahkan terakhir ini kita dengar NG ya, betul, NG. Iya, iya Ya, betul. yang lebih paham kan adik-adik ya, pengguna Iya. narkoba. Nah, kalau di kalangan artis ini biasanya dia untuk ini Mbak, menjaga stamina. Kan artis itu kerjanya berat loh, dia Iya. syuting berkali-kali ya, tidak hanya sekali eh, goal atau sekali sudah bagus gitu ya. Jadi harus berkali-kali. Maka dia cenderung untuk menjaga stamina supaya tetap eksis sampai larut malam ya, kadang-kadang sampai pagi supaya dia tetap eksis. Nah, ini yang terjadi di kalangan artis dan mungkin juga pengen ngetren tadi ya, pengen kelihatan itu. Nah, itu tadi adalah aspek-aspek dari motivasi internal. Nah, kemudian ini adalah motivasi eksternal. Nah, kalau motivasi eksternal itu yang datang dari luar diri orang pengguna narkoba itu sendiri, anak pengguna narkoba itu sendiri. Nah, kalau dari luar biasanya yang terdekat adalah lingkungan keluarga. Ya, lingkungan keluarga itu harus kita waspadai. Ya, apakah orang tua kita, lingkungan keluarga yang terdekat adalah orang tua. Bagaimana perhatian seorang orang tua ini terhadap anak? Ya, karena di era sekarang ini suami istri, bapak ibu sibuk mencari nafkah, bekerja di luar rumah dari pagi sampai petang atau bahkan malam sehingga lupa mengawasi anak-anaknya. Padahal ingat bahwa tadi Ibu sebutkan kemajuan teknologi medsos itu ya, perdagangan narkoba bisa dilakukan melalui online ya, yang dinamakan NAPSA itu ya, narkotika, psikotropika ya, itu bisa dilakukan melalui online. Nah, di sini perhatian orang tua tentunya harus ekstra betul-betul. Jangan sampai lupa. Ya, lupa setelah anak sudah diberi uang, difasilitasi segala macam, udah cukup ya. Tidak memperhatikan. Nah, di sini anak tentunya kurang perhatian terhadap orang tua. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kondisi lingkungan ya. Bagaimana anak itu memilih teman bergaul. Maka adik-adik pilihlah teman bergaul yang baik-baik ya. Tidak perlu kaya tapi yang baik ya, baik. Kriteria baik itu kan sangat luas ya. Yang baik itu ya harus taat pada aturan, udah itu mesti baik gitu. Jadi kondisi internal dan kondisi eksternal tadi ya, itu motivasi eh, anak-anak remaja atau generasi milenial melakukan eh, apa narkoba tadi. Barangkali bisa dipahami Iya, bisa jawaban Bu. dari kami tadi ya. Nah, Iya. ini yang apa
kondisi eksternal ini Mbak, sangat deras ya di era globalisasi ini. Teman kelihatannya baik-baik, tapi ternyata ya itu tadi, seperti kasus yang pertama tadi ya, ternyata ngajak perdagangan narkotika, dikiranya berdagang atau bekerja di bidang pertambangan. Nah, maka kita harus memilih teman itu yang betul-betul selektif ya, kita gunakan selektif mungkin. Kalau kita lihat juga nih Bu, tadi kan Ibu juga udah membahas di kasus awal tentang Undang-Undang Narkoba Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak nih Bu. Di Betul. mana kalau anak yang di bawah umur yang menggunakan narkoba kadang masih diberikan keringanan dan hanya dijatuhi hukuman penjara tuh paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dan bahkan ada juga yang direhabilitasi aja karena anak tersebut alasannya masih di bawah umur gitu Bu. Nah, menurut Ibu sendiri terkait hukumannya nih yang masih diberi keringanan atau kadang cuma direhabilitasi aja nih Bu, apakah berdampak positif atau justru negatif nih Bu? Soalnya kan bisa jadi mereka nih generasi muda menganggapnya sepele dan tidak jera gitu Bu, akhirnya mengulangi kesalahan yang sama. Nah, menurut Ibu sendiri terkait sistem peradilan pidana narkoba ini gimana Bu? Ya, tentu tentang sistem peradilan narkoba terhadap anak kita kan melihat kasusnya, ya Mbak ya, melihat kasusnya seberat apa sih narkoba yang diedarkan atau dia penggunanya itu setingkat apa. Jadi kita harus melihat case by case, kasus per kasus. Nah, kalau tadi untuk memperoleh efek jera tadi sudah dicontohkan, sudah diterapkan undang-undang yang maksimal kan setengah. Kalau dia bukan anak itu hukumannya 20 tahun atau bisa seumur hidup, bisa malah dihukum mati. Nah, ini karena anak tadi maka dia sudah mendapatkan keringanan. Bagaimana apakah ini tidak malah kontradiktif gitu ya, menimbulkan efek jera. Nah, kita secara filosofi harus juga menyadari ya, menyadari menganalisis bahwa anak itu adalah yang Ibu sampaikan tadi aset bangsa ya. Anak itu adalah aset aset bangsa, perjalanan hidupnya masih panjang, maka kita perlu perhatian. Nah, di sini kalau berbicara peradilan anak ini ada berbagai undang-undang yang terlibat di sini. Ada undang-undang perlindungan anak, ya itu kan nanti juga masuk di situ. Nah, kemudian memang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini masih ada pro kontra. Yang pro tentunya memang ingin kasus ini yang pro tentunya menganggap bahwa memang anak ini harus kita lindungi gitu ya, kita lindungi. Dan sorry, itu adalah yang kontra tadi, kontra. Ya, yang kontra itu yang tidak setuju. Nah, anak harus kita lindungi karena dia merupakan aset bangsa, kemudian dia merupakan modal ya, aset tadi modal, kemudian diharapkan dia bisa meneruskan cita-cita bangsa kita, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan sebagainya. Nah, kemudian juga bisa menjaga eksistensi keberlanjutan Indonesia ini. Itu yang pro. Kemudian yang kontra ya, sorry. Kalau yang pro yang setuju ya memang motivasinya adalah supaya hukum ini tetap ditegakkan ya. Kalau kita beri toleransi ya akhirnya nanti justru malah pelanggaran semakin meningkat ya. Nah, kalau efek jera itu tentunya di sini juga diatur tentang diversi ya. Perlakuan tentang diversi ya. Diversi itu adalah tindakan diversi itu dikenai untuk anak umur di bawah umur tadi, yaitu masih kurang dari 18 tahun. Namun juga melihat kasusnya ya. Diversi itu pengalian ya, pengalian sistem peradilan kepada sistem yang lain. Kalau memang bisa tidak ditindak secara hukum, nah ini namanya diversi ya pengalihan. Ditindak secara biasa mungkin
perdamaian dan sebagainya. Ya, kenapa tidak gitu. Tapi ya kembali lagi kita harus melihat kasusnya. Kalau kasus narkoba ini memang tidak bisa ditolerir ya karena efeknya berdampak luas terhadap sendi-sendi kehidupan bangsa dan juga terhadap generasi muda sendiri, terhadap pertumbuhan sumber daya manusia Indonesia. Nah, jadi sudah sangat ini ya. Nah, namun begitu tadi Ibu sampaikan bahwa undang-undang ini masih dalam rangka pro kontra. Nah, perlu penerapannya juga perlu harus hati-hati. Jangan sampai ini malah justru membawa apa ketidakmanfaatan ya. Tuh. Kalau terkait dengan efek jera tadi sudah ditindak sesuai dengan apa yang seharusnya, apalagi kasus narkoba itu ibaratnya tidak bisa ditolerir ya. Nah, akan halnya anak sudah diberikan peluang untuk tindakan diversi ya, diversi pengalian secara hukum. Namun kita kembalikan kepada kasusnya. Kalau kasus pencurian ya mungkin bisa ya tidak ditindak secara hukum, perdamaian dan sebagainya. Beralih dari hal itu, tadi kita udah bahas tentang kasus, terus undang-undang ya Bu, udah cukup Iya. berat banget pembahasannya nih Bu. Iya. Kalau mengenai dampaknya sendiri nih Bu, kan kita tahu semua dampak penggunaan narkoba kan berbahaya banget, apalagi buat kita generasi penerus bangsa, bisa menyebabkan perubahan sikap, terus juga ngerusak fisik, psikis kita gitu Bu. Dan bahkan mereka cenderung bisa nggak berprestasi karena menggunakan narkoba. Nah, ada nggak sih Bu tips atau solusi nih bagi kita para pendengar podcast ini, para generasi muda supaya terhindar dari menggunakan narkoba dan bisa mengeksplorasi dirinya dan berprestasi tanpa narkoba, Bu? Oke, betul banget ya Mbak ya. Memang ini kita harus mencari solusi-solusi bagaimana sih cara menanggulangi kasus ini mengingat dampaknya ternyata memang banyak negatifnya ya, banyak negatifnya terutama untuk diri kita sendiri, terutama untuk generasi muda, keberlanjutan pertumbuhan kesehatan, baik kesehatan psikis maupun kesehatan fisik ya, psikis maupun fisik. Nah, solusi terbaik supaya kita itu terhindar dari kasus narkoba ini juga tentu merupakan tanggung jawab kita semuanya, ya. Tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Kalau berbicara lapisan masyarakat itu, Ibu akan membedakan ke dalam 3 golongan ya, yaitu bisa lingkungan pendidikan, kemudian bisa lingkungan pekerjaan, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Ya, semua berperan, Mbak, di dalam mengatasi masalah narkoba ini. Semua berperan. Jadi, Ibu ingin menyampaikan masalah lingkungan masyarakat, terutama adalah dari keluarga dulu, ya. Dari keluarga, kemudian dari diri kita sendiri ya. Keluarga itu kan anggotanya termasuk adik-adik ini kan anggota keluarga semua. Yuk, yang pertama secara individu kita harus bentengi ya. Kita harus bentengi diri kita dengan iman dan takwa. Nah, apapun agamanya, kita harus yakin ya, kita harus taat kepada aturan agama. Ya, maka dari 6 agama yang sudah di resmikan atau yang sudah legal atau yang sudah formal ya diakui pemerintah, ya kita harus anut sesuai dengan keyakinan masing-masing, tidak ada paksaan. Nah, setelah kita memiliki keyakinan atau agama tadi, memiliki agama, maka bentengi diri kita dengan agama. Agama apapun, tekuni itu ya, iman, tingkat keimanan kita. Nah, adik-adik harus tahu minimal anak itu harus diajarkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Karena masalah narkoba juga menurut agama, terutama karena ibu ini agama Islam, saya yakin agama yang lainnya juga melarang. Ya, penggunaan narkoba ini kan bisa memabukkan, bisa merusak jiwa. Itu sudah dilarang, haram, ya haram. Nah, jadi minimal dibentengi oleh iman dan takwa. Kalau anak itu sudah dibentengi dengan iman dan takwa, dia tahu membedakan mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Nah, itu di sini diperlukan kejujuran dan kedisiplinan.
ya, jujur dan disiplin ya. Maka adik-adik tolong, ayo mulai dari diri kita sendiri, tingkatkan iman dan takwa adik-adik ya. Merasa berdosa kalau melanggar aturan, baik aturan agama maupun aturan negara. Aturan negara itu banyak sekali ya adik-adik ya di dalam kehidupan bermasyarakat ini ya, termasuk narkoba itu juga aturan negara dan bahkan tadi Ibu sebutkan aturan agama juga. Nah, maka kalau sudah dibentengin mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, ya insya Allah akan menghindari hal-hal yang tidak baik, termasuk di dalam kasus narkoba ini, apalagi merugikan diri sendiri, keluarga, dan sebagainya, merusak masa depan, dan sebagainya. Ya, masih di dalam aspek individu ya, fokus pada hal-hal yang positif. Ya, fokuslah pada hal-hal yang positif. Tadi cari organisasi atau perkumpulan-perkumpulan yang memang perkumpulan yang positif ya ke arah pembinaan kita mungkin supaya kita masuk ke organisasi itu bisa menyerap nilai-nilai positif, belajar bersosialisasi, belajar bergaul dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mencari teman tadi ya adik-adik, carilah teman yang baik. Nah, kalau fokus dari hal-hal yang positif tadi mungkin juga harus dibantu oleh keluarga ya, orang tua dalam hal ini ciptakan kondisi keluarga yang harmonis ya, kemudian juga mungkin di dalam rumah itu harus ditanamkan aturan ya, disiplin. Kalau ada yang melakukan kesalahan misalnya ya nilainya turun misalnya harus dikenai sanksi. Nah, itu juga akan membina supaya anak itu tahu mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan ya. Kemudian tingkatkan diri, kualitas diri dengan mencari informasi. Sekarang kan mudah sekali ya, informasi didapatkan adik-adik cukup memegang HP saja buka kasus narkoba, wah berbagai macam artis itu sudah di situ sudah tertera ya. Nah dalam hal ini adik-adik bacalah ya, bacalah apa segi negatifnya, segi positifnya saya kira tidak begitu banyak, tidak bahkan tidak ada ya, banyak yang segi negatifnya. Pelajari betul ya masalah-masalah tentang narkoba. Nah, sehingga dengan pembekalan itu, dengan kita berupaya untuk belajar, mencari informasi tentang narkoba, maka kita bisa menghindari ya, bisa menghindari hal-hal yang memang merugikan bagi kita ya. Nah, itu dari aspek individu. Kemudian pihak pemerintah ya, tadi dari lingkungan masyarakat sudah ya, dari diri kita, keluarga kita, kemudian lingkungan kita termasuk mencari lingkungan yang baik dan sebagainya, peduli lingkungan, waspada lingkungan. Nah, kemudian ini adalah aspek dari lingkungan pekerjaan. Ya, lingkungan pekerjaan itu banyak lembaga-lembaga, ini tugas pemerintah. Ya, lingkungan pekerjaan itu tugas pemerintah. Solusinya bagaimana? Nah, tadi masih terkait dengan 5 hal tadi yang Ibu sebutkan tadi ya. 5 hal antara lain adalah preventif, kemudian promotif, kuratif, ya, rehabilitatif dan juga yang terakhir adalah restruktif terkait dengan undang-undang dan pemerintah juga jangan segan-segan ya, jangan segan-segan mensosialisasikan berupaya untuk mengedukasi, mengadakan literasi ya, mengedukasi tentang narkoba dengan segala pengetahuan tentang narkoba lah ya, dengan segala dampak negatifnya, dengan segala kerugian yang didapat manakala kita mengkonsumsi maupun terlibat di dalam kasus narkoba. Nah, ini pemerintah harus intens menyelenggarakan program-program ini ya melalui slogan-slogan kan ada ya say no drugs ya, katakan tidak untuk narkoba ya dan macam-macam itu slogan-slogan itu bagus. Terus kemudian kalau bisa itu ya membuat pamflet-pamflet. Sekarang kan banyak ya
Instagram ya, portal-portal, diisi ajakan-ajakan yang baik. Itu kan tugas pemerintah ya, tidak hanya BNN saja dalam hal ini. Nah, kemudian tadi sudah seperti yang Ibu sampaikan, tadi ada gerakan P4GN ya, apa, penanggulangan, pencegahan, pendistribusian gelap narkoba itu sudah dilakukan oleh BNN tadi ya. Nah, di samping juga membentuk HANI tadi ya, Hari Anak Nasional, Hari Anak Narkoba Indonesia. Dan juga pemerintah ya Mbak sudah ini menjalin hubungan kerjasama dengan kerjasama internasional ya. G2G dengan negara lain bisa bilateral, bisa lebih dari dua negara ya dalam rangka mencegah narkoba ini. Jadi pemerintah juga mengadakan hubungan kerjasama ya. Nah kemudian dari aspek yang terakhir pendidikan ya, lingkungan pendidikan dalam hal ini adalah yang berkompeten di sini, yang bertanggung jawab adalah lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan. Jadi kalau guru, dosen itu adalah orang tua anak-anak di dalam proses pendidikan. Ya. Lembaga pendidikan jangan main-main, masalahnya adalah objeknya ini anak ya, mau dibawa kemana anak didik kita ini. Nah dalam kasus narkoba ini, maka ini juga sudah bagus ya, program pemerintah dalam hal ini adalah sistem pendidikan kita sudah memasukkan materi ajaran ataupun sub pokok bahasan tentang narkoba ini. Berarti kan dari lembaga pendidikan juga sudah bergerak. Nah, itu jadi solusi untuk mengatasi supaya adik-adik sebagai generasi muda terhindar dari bahaya narkoba, terutama adalah mengkonsumsi. Hanya di sini Ibu tekankan yang paling penting, yuk kita mulai dari diri sendiri. Adik-adik ini kan termasuk generasi muda ya, tolong mulai dari diri sendiri. Dan berjanji tidak untuk, ya katakan tidak untuk narkoba. Tuh ya. Nah, jadi mulailah dari diri sendiri, bentengi betul-betul kalau memang adik-adik itu beragama muslim, non-muslim tidak masalah. Yang penting adalah tekun ya. Taati betul ajaran-ajaran agama itu. Jadi adik-adik itu enggan untuk berbuat dosa ya, untuk melanggar aturan baik aturan agama maupun aturan pemerintah itu enggan. Karena tahu, wah ini kalau saya melanggar walaupun Tuhan tidak melihat tapi dosa. Nah, inti daripada iman dan takwa itu adalah penanaman rasa ini takut ya, takut walaupun Allah tidak melihat kalau saya berbuat dosa, maka saya takut ya karena akan dikenai hukuman nantinya, ada perhitungan di hari akhir nanti. Nah, kemudian tadi pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin, yuk kita sebagai anggota masyarakat hendaknya mendukung ya, mendukung kelancaran program-program pemerintah tadi. Ya, sebagai masyarakat yang baik, taatlah kepada aturan, ya, aturan apapun. Dalam hal ini adalah larangan-larangan atau undang-undang terkait dengan narkoba. Adik-adik harus pelajari betul supaya tahu. Ya, kalau sudah tahu kan berusaha untuk menjauh karena memang efeknya, dampaknya sungguh sangat merugikan. Ya, Ibu berharap mudah-mudahan tidak ada ya di antara adik-adik ini tidak ada yang tersandung baik sengaja maupun tidak sengaja, apalagi sengaja ya. Sengaja itu mudah-mudahan Semoga tidak terhindar ya Bu. tersandung. Ya, oke. Kalau Ibu Oke. sih free program ya, senang banget bisa berbincang-bincang dengan adik-adik ya. Mudah-mudahan sekilas atau sedikit informasi yang Ibu sampaikan ini bisa betul-betul bermanfaat bagi adik-adik, terutama di dalam menghindari apa yang dinamakan kasus narkoba ya. Begitu ganasnya kasus narkoba sehingga memang kita harus menghindari. Baik Ibu. Ya mungkin tadi solusi dari Bu Ambar dari aspek diri sendiri, masyarakat, pemerintah, terutama kita juga sebagai generasi muda, semoga bisa
diaplikasikan langsung nih, supaya kita juga sebagai generasi muda harus bisa berani mengatakan tidak pada narkoba. Betul Nah, banget. Ya. baik nggak kerasa nih Bu dan teman-teman, kita udah ada di penghujung podcast Koraling. Untuk teman-teman yang mendengarkan podcast Koraling, semoga podcast ini bisa memberikan banyak manfaat dan informasi untuk kalian. Dan kita sebagai kaum milenial, sekaligus generasi penerus bangsa, harus terus bisa memberikan kontribusi dan terus berkarya untuk Indonesia tanpa narkoba. Terima Betul. kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Anda Ambar Pramudiani MSc yang sudah bersedia menjadi narasumber pada podcast Koraling kali ini. Terima kasih banyak Bu atas kesediaan waktunya. Sama-sama, ya. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Koraling ini hingga akhir. Saya Rizmi Sofiani selaku moderator podcast hari ini. Mohon pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast Koraling selanjutnya.